Yo, masih bersama Kang Pangzo, lanjutan chapter BTTH. Bab 1046, Memanggang Pegunungan Api. The Burning Flame Valley terletak di pegunungan pemanggangan api di bagian barat daya wilayah tengah. Pegunungan ini benar-benar terbentuk oleh gunung berapi yang panas. Sekilas warnanya merah monoton. Beberapa puncak gunung berapi memancarkan asap putih lebat yang melengkung dan naik. Kadang-kadang ada beberapa lahar yang keluar dari dalamnya. Gunung api memiliki reputasi besar di seluruh kawasan pusat. Tentu saja, sebagian alasannya karena Burning Flame Valley terletak di sini. Bagian lain dari alasannya adalah karena lingkungan pegunungan yang keras ini, meski lingkungannya tidak begitu menyenangkan mata. Gunung api yang tak berujung telah menghasilkan energi afinitas api di tempat ini yang sangat padat. Mempraktikkan afinitas api, metode Qi di sini pasti akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan 2 kali lipat reward dengan setengah usaha. Oleh karena itu, ada cukup banyak afinitas api metode Qi yang akan mengambil resiko dan datang ke tempat ini meskipun mereka sadar bahwa itu sangat berbahaya. Rentan gunung api memanggang tidak jauh dari kota Tianhuang. Perjalanan memakan waktu kurang dari setengah hari. Lagi pula, kecepatan terbang burung besar yang digunakan Elder Chihou cukup cepat. Oleh karena itu, Xiaoyan bisa samar-samar merasakan sekelilingnya secara bertahap, terisi dengan energi alami. Setelah 4 jam pendek, mata Xiaoyan menatap ke arah yang jauh saat dia berdiri di belakang burung besar. Dia hanya bisa melihat garis merah berapi-api di tepi penglihatannya. Garis merah yang berapi-api ini cukup mengesankan dan seseorang tidak dapat melihat ujungnya dengan sekilas. Teman muda Xiaoyan, inilah rentan gunung api memanggang. Markas besar Burning Flame Valley berada di dalam. Elder Chihou tersenyum pada Xiaoyan saat melanjutkan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Meskipun Xiaoyan tidak perlu takut akan energi kekerasan ini karena api surgawi melindunginya. Hal ini disebutkan dengan lihat baik oleh pihak lainnya. Selain itu, ada banyak binatang ajaib dalam pegunungan pemanggang api yang lebih liar, ganas dan garang dibandingkan tempat lain. Apalagi pemanggangan gunung api ini sangat luas dan tak ada habisnya. Bahkan Burning Flame Valley saya belum menyelidiki beberapa tempat di dalamnya. Makanya, teman muda Yan Xiao harus berhati-hati. Terima kasih atas pengingat Anda, Elder Chihou. Elder Chihou melambaikan tangannya dengan cara yang tidak peduli. Dia mengayunkan lengan bajunya dan burung merah besar yang berapi-api di bawah kaki mereka meningkatkan kecepatannya. Setelah memasuki Roasting Fire Mountain, Xiaoyan akhirnya bisa melihatnya dengan jelas. Greenery jarang terlihat di pegunungan ini. Sekilas, sebagian besar tempat ini berwarna merah padam, bahkan sebidang rumput tidak bisa ditemukan di tanah. Rasanya lingkungan di tempat ini memang cukup keras. Suhunya juga meningkat secara signifikan setelah memasuki pegunungan pemanggangan api memanggang. Namun suhu itu tidak ada artinya bagi Xiaoyan dan Elder Chihou. Oleh karena itu, keduanya tidak terlalu khawatir. Mata Elder Chihou menyapu pegunungan. Mulutnya langsung mengeluarkan peluit. Burung yang berapi-api merah besar secara berangsur-angsur mengurangi kecepatannya. Mata Xiaoyan melayang. Setelah dia melompat dari belakang burung itu, ada 2 gunung merah terang yang sangat megah di depannya. Kedua gunung besar ini bersandar dekat satu sama lain. Mata Xiaoyan berhenti sejenak di depan tangga batu. Kejutan langsung melintas di matanya. Ruang yang samar-samar memancarkan riak spasial yang mengejutkan. Jelas ada ruang tersembunyi di baliknya. Teman muda Xiaoyan, ikuti aku. Elder Chihou tersenyum. Dia memimpin untuk menaiki tangga batu. Xiaoyan mengikuti dari belakang saat matanya perlahan tersapu. Jantungnya terasa sedikit waspada. Sesaat kemudian, langkah kaki mereka berhenti di ujung tangga batu. Baru setelah berjalan menuju titik ini, Xiaoyan menyadari ada tembok ruang di sini.
Xiaoyan dengan lembut menekan tangannya ke dinding spesial dan mengejutkan, gaya menjijikkan meloncat keluar. Menjabat tangannya, shock melintas di matanya saat dia berbicara. Dinding ruang ini telah diperkuat oleh kepala lembah pembakaran flame saya dari generasi ke generasi. Hal ini mampu menghalangi serangan seorang elit Duzong biasa tidak akan bisa memecahkannya. Elder Chihou tertawa. Dinding spesial yang bisa menghalangi serangan seorang elit Duzon. Xiaoyan tanpa sadar mengklik lidahnya saat mendengar ini. Sungguh layak menjadi Burning Flame Valley. Pondasi semacam itu adalah suatu yang tidak dapat diperbandingkan oleh faksi-faksi biasa lainnya. Elder Chihou tertawa. Dia mengeluarkan tanda batu giok merah dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di dinding ruang tamu. Teman muda, Yan Xiao, tolong. Elder Chihou tersenyum pada Xiaoyan. Setelah itu, dia memimpin untuk masuk. Setelah masuk ke celah spasial, tempat di depannya tiba-tiba menjadi cerah. Dia biasa menutup matanya sebelum segera membukanya dengan perlahan. Tangga yang sangat panjang yang terbuat dari batu hijau muncul di depan Xiaoyan. Saat ini, lingkungan tangga batu itu berwarna hijau subur. Xiaoyan mengangkat matanya dan melihat ke jauhan, hanya untuk melihat bahwa itu cukup banyak bangunan telah terungkap di antara tanaman hijau. Ada suara orang-orang yang secara samar-samar disiarkan. Menciptakan dunia sendiri benar-benar layak menjadi salah satu dari 3 lembah besar. Bahkan seorang seperti Xiaoyan tidak berseru ketika dia melihat pemandangan ini yang benar-benar berbeda dari dunia umum di luar. Ini tidak bisa dianggap menciptakan ranah. Kemampuan itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh keberadaan kelas Daoseng. Namun, setelah dibangun oleh generasi pemimpin dari Burning Flame Valley, tempat ini memang bisa dianggap sebagai utopia di antara dunia gunung api. Elder Chihou melambaikan tangannya. Xiaoyan menyeringai. Tangannya meraih udara kosong di depannya. Energi afinitas api tempat ini masih sepada dunia luar. Namun, kekerasan di dalamnya sudah hilang. Jelas itu sudah dimurnikan. Mengangkat kepalanya, Xiaoyan melirik ke langit dan samar-samar merasa bahwa itu ada distori terhadapnya. Jelas, seluruh lembah api pembakaran ini tertutup lapisan ruang terdistori. Metode ini mirip dengan Akademi Batin. Namun, jelas bahwa itu penghalang ruang jauh lebih kuat daripada penghalang dari Akademi Batin. Xiaoyan menghela napas terkejut. Di dalam hatinya, banyak suara bergegas tiba-tiba muncul di sekitar hutan, sekitar tangga batu. Lebih dari selusin, tokoh lincah bergegas dengan segera. Mereka mendarat di sekitar tangga batu. Hanya setelah mata mereka mendarat di Elder Chihou, apakah mereka mengurangi peringatan? Elder Chihou tersenyum pada Xiaoyan. Setelah itu, tubuhnya bergerak. Kakinya melangkah ke udara kosong. Saat dia terbang menuju daerah lembah yang dalam, di belakangnya, Xiaoyan juga melangkah ke udara dan mengikuti dari belakang. Semua murid Burning Flame Valley mengungkapkan ekspresi kaget di mata mereka saat mereka melihat ini. Orang itu sebenarnya adalah Duzong. Kenapa dia begitu muda? Seharusnya beberapa senior yang dengan sengaja mengubah dirinya menjadi seperti ini. Saya mendengar bahwa beberapa pil obat memiliki efek mempercantik. Jika ini adalah usianya yang sebenarnya, apakah dia tidak sebanding dengan Miss Huer? Itu benar, hanya satu orang abnormal seperti Miss Huer yang cukup. Xiaoyan tidak mendengar percakapan pribadi di antara orang-orang ini. Ada banyak bangunan di tengah lembah. Pada saat ini, ada beberapa murid Burning Flame Valley yang menjaga aula merah yang menyala-nyala. Tampaknya beberapa nenek moyang alkemis lainnya telah tiba. Elder Chihou bergumam saat ia melihat ke dalam balai besar yang dijaga ketat itu. Ada kebutuhan untuk seleksi. Xiaoyan merangkai alisnya lebih banyak lagi. Jika dia tidak terpilih, kemungkinan dia bisa melupakan Skyfire Tree misterius Chang'e. Aku akan menunggu dan melihat. Xiaoyan tak berdaya menggelengkan kepalanya.
Pada saat ini, dia tidak bisa hanya berbalik dan pergi. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghela napas dan mengangguk. Elder Chihou mengeluarkan senyuman canggung saat melihat Xiaoyan mengangguk. Setelah itu, dia buru-buru memimpin jalan di depan. Di belakangnya, Xiaoyan menghela napas saat melihat balai besar yang berapi-api. Dia dengan cepat mengikuti, karena dia sudah sampai di Burning Flame Valley. Ini dia akan mendapatkan perubahan misterius. 3 misterius terlepas dari apa yang terjadi.